3,64 triliun. Total kerugian Indonesia pasca batalnya Piala Dunia U20 2023. Pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu total lebih dari 2 juta penonton, 2,3 juta penonton, dan minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita. Karena ini yang menjadi akhirnya menjadi putus ya, atau hilang pada saat event tersebut batal. Apalagi kita bicara event yang cukup besar. Ini langkah yang begitu menyedihkan ya, apalagi para sepak bola di tanah air ini udah melakukan persiapan-persiapan, dan ini tidak bisa disamakan antara isu-isu agama dan juga isu-isu olahraga, atau ini sesuatu yang seharusnya bisa menjadikan prestasi baru di dunia olahraga tanah air, tapi harus berujung seperti ini. Jadi menurut saya ini betul-betul memprihatinkan dan juga penuh kesedihan, khususnya bagi para pemain timnas. Indonesia akhirnya mendapat sanksi dari FIFA usai batalnya Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di tanah air. Nilai kerugian pun bertambah. Sanksi administratif menjadi hukuman untuk FIFA Indonesia dari usai dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Akibat pencabutan status tuan rumah tersebut, Indonesia dipastikan batal menggelar event bergengsi sepak bola di kelompok umur. Sedianya dihelat di 6 kota besar Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Kesempatan menyaksikan timnas Indonesia berlaga pun putus. Pada Jumat 7 April, dini hari Erick Thohir selaku Ketum PSSI merilis pernyataan resmi terkait hukuman untuk Indonesia. Indonesia berhasil lepas dari sanksi berat setelah hanya dijatuhi hukuman administratif, dan hal itu sangat disyukuri Erick Thohir. Saya hanya bisa berucap Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola, ucap Erick. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah, begitulah imbuhnya. Motor laporan bolasport.com, sanksi administratif yang dimaksud berupa pembekuan dana FIFA sebagai dana operasional PSSI. Dana yang berasal dari program anyar FIFA bertajuk Forward 30 yang dirilis pada Januari 2023 lalu dengan tujuan pengembangan sepak bola dunia. Nilai dari dana tersebut mencapai 9,3 juta dolar AS atau sekitar 140 miliar. Hal ini sebelumnya pernah disinggung Erick Thohir. Beberapa waktu yang lalu ia sempat menyebut bahwa PSSI diguyur dana FIFA senilai 5,6 juta dolar AS atau sekitar 86 miliar. Dana itu sedianya diperuntukkan untuk pembangunan training camp, nilai di atas penambah berderita, kerugian yang dialami Indonesia setelah sebelumnya dampak ekonomi dari batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia mencapai angka 3,5 triliun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Ekonomi, Makro, dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufiq Roman terkait dampak langsung batalnya Piala Dunia di Indonesia. Menurut Rizal, dampak yang muncul ini dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro mulai dari GDP, real, inflasi, investasi, GNA, real, hingga konsumen rumah tangga. Untuk dampak pembatalan terhadap ekonomi kira-kira 3,5 triliun itu belum kita hitung dampak langsungnya, ucap Rizal. Rincian kerugian tersebut mulai dari sektor Wisman 120 miliar Wisnu, 56 miliar penyelenggara, 600 miliar infrastruktur, 175 miliar, dan UMKM 500 miliar. Sehingga jika ditotal dengan sanksi administratif dari FIFA, Indonesia termasuk PSSI kehilangan 3,64 triliun akibat batal digelarnya Piala Dunia U20 2023.
FIFA akhirnya hanya memberi kartu kuning buat Indonesia terkait batalnya menggelar Piala Dunia U20 2023. Ini sinyal buat menggelar Piala Dunia U17. Sanksi FIFA buat PSSI diumumkan pada Kamis. Hukumannya berupa pembatasan dana FIFA forward buat PSSI untuk sementara waktu. Kekhawatiran akan sanksi berat semisal Barnett akhirnya tak terwujud, yang sekaligus menjadi kabar lega buat publik sepak bola Indonesia. Kemudian sanksi ringan ini juga diinterpretasikan bahwa Indonesia tetap bagian penting dari sepak bola dunia. Kita patut bersyukur FIFA hanya menjatuhkan sanksi administratif ringan pasca batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita cuma dilarang memanfaatkan untuk sementara dana bantuan dari FIFA, kata pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dalam pernyataan kepada Detik Sport. Bagi saya ini menunjukkan FIFA paham terhadap apa yang terjadi di balik dinamika persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. FIFA melihat bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya serius mempersiapkan diri, ujarnya menambahkan. Dijelaskan bungkus sapaan Kusnaini, Indonesia memang tidak semestinya mendapat sanksi berat sebab Indonesia bukan tidak siap secara teknis menggelar Piala Dunia U20, tapi karena hal lain yang tidak bisa dikendalikan. Secara infrastruktur tidak ada masalah berarti, meski beberapa venue sempat terancam dicoret karena dianggap tak memenuhi kualifikasi. Tapi kerja cepat pemerintah untuk merenovasi pada akhirnya membuat 6 stadion venue Piala Dunia siap untuk menggelar Piala Dunia U20. Bagi FIFA, masa depan sepak bola ada di Asia dan selanjutnya Afrika. Maka posisi Indonesia dengan ratusan juta penggemar sepak bolanya yang melihat adalah aset yang harus dijaga dan dirawat secara hati-hati, tutur bungkus. Lebih lanjut, bungkus juga menangkap sinyal FIFA untuk mempersilahkan PSSI menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Saat ini Indonesia memang disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Peru yang mundur sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebelum Peru mengundurkan diri, Indonesia memang sudah diyakini akan dihibangi Piala Dunia U17 pasca pencabutan hak tuan rumah Piala Dunia U20. Benar saja akhirnya Peru mundur karena situasi di dalam negeri yang tidak kondusif. Terlepas dari itu, sanksi ringan ini juga membuka peluang Indonesia untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia U17. Sebab dalam sanksi tersebut tidak ada larangan tim nasional kita bermain di ajang internasional, kata bungkus. Jika FIFA benar-benar kemudian mempercayai kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17, mohon dengan sangat agar kepercayaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita terpleset untuk kedua kalinya. Semoga, ucap pria yang juga komentator tayangan sepak bola itu.